Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Amin. Ya, hari ini 11 Agustus 2025. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Judulnya pagi hari ini, dari buah kitalah dunia mengenal Tuhan. Coba mari Bapak Ibu sama-sama katakan, dari buah kitalah dunia mengenal Tuhan. Amin. Dari buah kitalah dunia mengenal Tuhan. Biar buah kita manis, lebat, banyak, dan bisa dinikmati semua orang. Amin. Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari awal tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Waktu kita terima keselamatan, kita mendapatkan hak sebagai anak. Amin. Waktu kita terima keselamatan, kita dapatkan hak sebagai anak. Haknya itu bisa berupa apa? Kuasa, otoritas, mandat, banyak hal lainnya. Warisan, penyediaan. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan begini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada apa? Roh yang ada di dalam dunia ini. Kita sepakat dengan firman Tuhan, amin. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita harus terus gemakan ini. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun, dari roh apapun. Mereka boleh manifestasi dengan cara apapun, tapi kita tidak akan pernah izinkan itu berkuasa atas setiap hidup kita, anak-anak Tuhan, kota kita, bangsa kita. Sebab apa? Roh yang ada di dalam kita lebih besar. Mari terus gemakan berkali-kali Bapak Ibu, sampai firman ini sinkron dengan hati kita. Saya dengar beberapa pemimpin setiap kali, beberapa kali khotbah di sini ya. Bahkan kemarin lagi terakhir Pak Joshua bilang begini. Tapi anehnya ada orang yang dengan gampang dapat 1M, ya kan? 2M. Tapi ada juga kesenjangan yang bahkan untuk dapat 1 juta pun sangat susah. Bayar kontrakan pun sangat susah. Dan ini jadi pertanyaan di dalam hati saya. Tuhan, seperti apa ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang sangat sederhana di pikiran kami ini lagi, supaya kami mengerti bahwa roh yang ada di dalam kami, waktu kita terima keselamatan, rohnya dihembuskan dalam hidup kita. Kita ditentukan destiny kita pemenang lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Kita sering kali dengar ini. Bahkan kita sering menggemakannya. Tapi pertanyaannya, kok kayaknya belum real ya? Kita ini adalah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, amin. Sepakat dengan saya? Oke. Waktu Tuhan berkata, it is finished. Artinya semuanya sudah selesai sebenarnya. Tapi Filipi 2 ayat 12-13 berkata bahwa ada bagian kita. Kerjakanlah keselamatan. Amin. Ada bagian kita.
Waktu kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima hak, kita terima semua kemudahan demi kemudahan. Tapi ada juga bagian yang harus kita kerjakan. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah? Berarti kita bisa mengalahkan dunia. Amin. Amin. Coba lihat wajah-wajah yang mengalahkan dunia. Wajah yang bersuka cita. Amin. Waktu kita dengar firman Tuhan, ada yang hidup dan itu menghidupkan kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa Bapak Ibu? Iman kita. Sekali lagi yuk, sama-sama kita baca. Sebab, sebutkan nama kita ya. Sebab Imelda yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman Imelda. Coba ya, Iman Mahanaim, kita pakai nama Mahanaim ya. Ayo, 2, 3. Amin. Sebab Mahanaim, Bahtera, pasukan terdahsyat yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan semua roh-roh yang tadi itu disebutkan. Karena apa? Roh yang ada di dalam kita, roh yang lebih besar. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Waktu kita terima keselamatan, kita jadi anak. Sebagai anak ada proses. Amin. Ya, dalam pengiringan kita ngalami terus pertumbuhan. Beberapa kali Burut ngomong gini, kita boleh lahir miskin, kita boleh datang dari keluarga miskin, tapi kita nggak boleh selalu miskin. Baik itu dari karakter, baik itu dari kedewasaan, baik itu dari cara berpikir. Amin Bapak Ibu. Dalam segala hal. 5, 10, 15 tahun yang lalu, mungkin kita masih bocah, masih anak-anak. Tapi dalam pengiringan kita akan Tuhan, Tuhan mau kita terus bertumbuh. Perjalanan demi perjalanan cinta kita dengan Tuhan membawa kita terus mengalami pengenalan yang dalam akan Tuhan. Mungkin yang baru ya, kalau kita baru-baru jadi Kristen atau baru disebut sebagai anak Tuhan ya, kita doanya kan gini, minta A, minta B, minta C, minta semua listnya dikeluarin ya kan. Tapi makin kita bertumbuh dalam Tuhan, ternyata bukan hanya meminta, tapi ada cara lagi ya. Ada banyak yang akan terus di-upgrade sama Tuhan. Ada tindakan demi tindakan yang terus kita akan lakukan bersama dengan Tuhan. Ya. Makin kita bertumbuh, makin kita dewasa bersama dengan Tuhan. Ada talenta, ada kemampuan, ada warisan, bahkan ada jaminan sumpah Tuhan yang diberikan atas hidup kita. Dan semua ini kita harus aktifkan. Amin. Kita udah sangat lama kan, ada yang udah, ini wajah-wajah lama ya. Bahkan pasukan terdahsyat Tuhan itu ada sangat banyak yang sudah lama ngikuti kegerakan. Kita gak akan simpan semuanya yang Tuhan sudah berikan jadi hak kita, tapi kita mau aktifkan. Amin. Ya. Dikatakan tadi
Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Iman itu dasar. Benar ya? Iman itu dasar. Iman itu ibarat gini, kita itu sedang membangun. Ibarat itu sedang kayak bangun sebuah rumah. Ya. Mula-mula ya, kalau bangun rumah kan mula-mula digali dulu pondasinya. Ya. Baru seberapa dalam. Ya. Baru mulai dibangun mungkin cakar ayamnya. Ya. Cakar ayam ya namanya yang besi itu ya. Terus mulai dibuat semennya. Ya. Buat lagi apa? Batu pertama. Buat lapis lagi semen. Batu kedua, lapis lagi semen. Terus. Iman itu dasar. Hari ini dasar apa yang kita mau letakkan untuk semua tindakan iman demi tindakan iman yang kita lakukan, bahkan khususnya di Mahanaim, di Bahtera. Bagaimana supaya itu jadi real, jadi nyata. Saya percaya lagi saya bicara seperti ini, mungkin ada yang banyak bertanya, udah sih, udah ngelakuin semuanya. Kapan sih ini bisa digenapi? Kapan sih? Saya cuma bisa berkata, mari tetap percaya. Amin. Mari tetap percaya. Yang pertama, ya, kita mau belajar. Biar pagi hari ini ada firman rema yang diturunkan atas setiap hidup kita. Yang pertama, bagaimana cara kerja iman itu? Yohanes 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya adalah firman. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Untuk memulai apapun, mari pastikan di dalam hidup kita ada yang namanya firman rema. Mata saya silindernya cukup kuat Bapak Ibu. Jadi gitu kena cahaya begini. Wah, di sini pun harus berjuang. Ya, karena roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada kekuatan lampu itu ya. Ya. Setiap kali berdiri di sini perjuangan saya salah satunya lampu itu ya. Masuk ke sini lumayan ya. Tapi saya percaya di hadirat Tuhan, di sidang ilahi Tuhan semua disembuhkan. Balik lagi umur 17 tahun. Makin muda, tetap muda. Pada mulanya adalah firman. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, amati ya. Setiap kali kita mau disuruh kemanapun atau melakukan apapun, tindakan apapun, selalu dimulai dari apa Bapak Ibu? Firman. Pemimpin kita, khususnya Ibu Panglima, enggak akan pernah membiarkan kita tanpa kita dapat firman rema. Setiap kali boleh pemimpin boleh dapat perintah dari Tuhan. Tapi untuk membuat ini kita bergerak makin sangat kuat bersama-sama. Setiap orang person to person harus dapat firman. Sehingga benar firman Tuhan berkata kita bukan follower. Kita ini semua pemimpin-pemimpin di bagian kita masing-masing. Dimulai dari apa? Memimpin hidup kita. Dengan cara apa? Firman yang kita dapat. Amin Bapak Ibu. Karena itu saya percaya enggak pernah berani pergi bahkan even ya ke daerah, ke provinsi, bahkan ke bangsa-bangsa kalau kita enggak dapat rema. Ada yang sampai harus datang ya kan, tengah malam menghadap Tuhan ya kan.
Pokoknya terus Tuhan, please, please, please. Semua menggedor pintu surga. Benar ya Bapak Ibu? Gitu kita dapat firman rema, jalannya lebih lempeng. Iya kan? Daripada kita hanya ikut saja gitu ya. Ikut, sepakat, plus kita dapat juga rema yang dari Tuhan, maka akan semakin kuat. Jadi pemimpin gendongnya nggak terlalu capek. Nah mungkin tahap pertama ini kita belum Bapak Ibu. Setiap kali ada mandat, oke, kita gerak. Memang kita taat. Tapi mari cek. Setiap personal dapat firman gak? Dapat pernyataan gak dari Tuhan? Taat bagus. Tapi biar semua makin sangat cepat, mari semua terkoneksi dengan roh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata jelas, pada mulanya adalah firman. Jadi waktu kita mengawali ya dengan sebuah kehidupan, maka kita pun akan mengalirkan kehidupan. Amin. Kalau kita terkoneksi dengan kehidupan, maka waktu kita bersentuhan dengan jiwa-jiwa, kita pun mengalirkan kehidupan. Karena apa? Ada yang, bagaimana caranya untuk dapat firman rema? Cirinya ya, yang saya alami, saya ceritakan. Saya nggak tahu yang lain alami, tapi seperti ini memang ya. Biasanya waktu kita baca firman, satu ayat, mungkin satu perikop, tiba-tiba ada yang nongol, yang muncul. Itu bisa tiba-tiba kayak, dan di hati kita kayak ada yang bersahutan. Kayak tiba-tiba, pernah rasa nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba ada yang kayak bergelora di sini. Yes, ya kan? Tiba-tiba tangan kita, yes, ya. Kalau sanguin kayak saya tiba-tiba, ya kan, senyum-senyum, gitu ya. Atau langsung cepat tulis di note, keburu hilang. Sanguin itu ada satu ininya. Ya kadang tadi apa ya, dapat apa ya? Ya. Makanya salah satu saya ngerti kelemahannya saya. Kalau saya dapat sesuatu di hadirat Tuhan, seringkali saya cepat pegang handphone. Karena nanti gitu, tadi saya dapat apa ya? Ya. Atau kalau supaya cepat, saya cepat rekam. Ya, saya rekam. Ya. Tadi saya dapat apa ya? Ya. Tapi saya percaya, gitu roh Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Itu menghidupkan. Amin. Yang pertama, yang utama, dapatkan firman rema. Sebab Yohanes 6 ayat 63 jelas berkata, rohlah yang memberi apa? Hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Lihat ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, ajaib banget. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Waktu nanti kita ke daerah, bahkan ada acara bed kasih keren, bed kasih kemuliaan, bed kasih keajaiban, parade cinta, parade Roh Kudus, parade kesembuhan dan lain sebagainya. Waktu kita memperkatakan firman rema, itu mengalirkan roh dan kehidupan. Amin. Mari pastikan di hati kita, Tuhan, kalau hari ini aku belum sampai hari ini belum dapat firman rema, mungkin untuk acara yang terdekat, bed kasih keren, bed kasih ajaib, bed kasih jaya, bed kasih mulia. Mari minta. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan. Amin. Ya, jika ada yang belum, mari terus berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar lagi bagaimana cara kerja iman. Ini keren banget ya. Beberapa hari yang lalu saya berkali-kali baca ini dan saya takjub sama Tuhan. Bagaimana cara kerja iman? Yang pertama. Yang kedua, dikatakan apa? Keluar. Itu nomor 2 seharusnya ya. Lihat, kita baca Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Ini keren banget.
Lalu Tuhan membawa apa? Abram keluar serta berfirman. Ya, di Kejadian 15 ayat 4 Bapak Ibu, Abram ini dapat firman rema dulu. Ya. Baru yang kelima, di ayat kelima dikatakan apa? Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Ya. Iman itu bergerak Bapak Ibu. Amin ya. Waktu Tuhan mau bawa kita upgrade dari satu pengenalan kepada pengenalan yang lain lagi, yang lebih kuat lagi dengan Tuhan, Tuhan perlu membawa kita keluar. Keluar dari cara pikir kita mungkin yang kemarin untuk cara pikir yang hari ini, yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan perlu membawa kita keluar. Ya. Mungkin ada yang sudah daftar di sini. Ya. Tuhan perlu membawa kita ya melalui instruksi pemimpin ya untuk kita bergerak kemana? Ke China. Ya kan? Dengan biaya yang sangat terjangkau. Ya. Saya mau bilang sangat terjangkau karena kita pemenang, lebih dari pemenang. Ya. Tuhan kita unlimited. Amin Bapak Ibu. Ya. Iya, bagi pemimpin segitu terjangkau, bagi kami udah dengarkan dulu firman Tuhan. Kita mau sepakat. Amin. Ya. Ya. Tuhan perlu bawa kita keluar. Ya. Yang terbaru ini dibawa kita keluar ke negara, satu negara. Ya. Untuk kita melihat apa? Untuk kita belajar. Benar ya? Jadi ke negara sana nanti bukan holiday, tapi untuk membekali hidup kita, pelayanan kita, ya, dengan apa? Dengan membawa kita keluar. Tetap tadi seperti dikatakan ada bagiannya kita. Amin. Ada bagian yang harus kita lakukan. Selanjutnya, ya. Coba ayat yang tadi masih, lihat ya. Serta berfirman. Coba apa? Coba lihat ke langit. Lihat ke langit. Siapa yang pernah lihat langit? Kita semua pernah lihat langit. Sekarang coba ya, semua lihat ke atas. Anggap kita sedang lihat langit. Bapak Ibu, langit itu bicara apa? Enggak ada batasan. Amin. Enggak ada batasan. No limit. Tuhan mau bilang gini, sejauh mana imanmu, sejauh mana pengharapanmu, sejauh mana kamu percaya, sejauh mana besarnya impian demi impianmu, lihat. Bukan hanya mata jasmani kita yang melihat, tapi apa Bapak Ibu? Mata hati kita, mata iman kita melihat. Amin. Sekarang semuanya fokus dengan impian masing-masing. Mari lihat. Mari lihat Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu lihat, cepat tulis di notemu. Saya percaya roh Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Lihat Bapak Ibu. Terus lihat. Unlimited. Apa saja boleh Bapak Ibu tulis. Di pikiran, di hati, di iman, di notemu. Unlimited. Sejauh apa? Sudah? Kami berdoa roh yang menghidupkan bergerak di semua apapun yang dituliskan di pikiran kami, di hati kami, di semua not kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang menghidupkan bergerak di tengah-tengah kami. Roh yang menghidupkan bergerak di tengah-tengah kami. Ini waktunya iman kami di-upgrade. Amin. Lihat ke langit.
Bayangin hari itu Tuhan bilang, lihat ke langit. Terus dikatakan apa? Hitunglah bintang-bintang. Pasti gak kehitung. Karena apa? Langit itu unlimited. Gak kelihatan batasannya 0 derajatnya di mana, berapa derajatnya di mana. Di pikiran saya begini Bapak Ibu, waktu dikatakan hitunglah bintang-bintang. Abraham mulai nangkap pesan itu. Lalu mulai sebutin bintang itu. Si Uco, si Budi, ya kan? Ya mulai disebut namanya, ya kan? Si Paulus mulai disebut, ya si Petrus mulai disebut satu persatu. Bintang itu dikasih nama, ya. Nama anak-anaknya kelak. Ya. Itu ini imajinasi Ishak, ya. Ada di situ mulai disebutin. Lihat lagi ke langit, dilihat langit lagi. Oh ini namanya ini namanya ini. Kita lihat ke langit. Oh, di langit itu ada namanya. Oh, bed kasih keren, ya kan? Di langit ada namanya. Oh, Mahanaim berkat. Oh, di langit itu ada namanya apa? Ya. Mungkin yang belum tahu, ya. Atau mungkin yang belum pernah terwujud impiannya, di langit itu mulai terlihat, mulai dibaca. Amin. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berjanji, Abraham percaya. Amin. Maka itu jadi sebuah kebenaran. Selanjutnya, tapi lihat Bapak Ibu, Abraham memilih percaya. Di Kejadian 22 dikatakan seperti ini. Waktu Tuhan membukakan ayat ini, saya makin kagum lagi. Firman-Nya berkata, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti apa? Bintang di langit. Lihat Bapak Ibu, di Kejadian 15 tadi hanya dituliskan apa? Bintang di langit. Tapi waktu kita memilih taat, memilih percaya, dan mulai, oh ya, itu anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5. Dikatakan apa? Dan seperti pasir di tepi laut. Siapa yang pernah bisa menghitung pasir? Nggak bisa. Artinya apa? Unlimited lagi. Karena Tuhan kita itu unlimited. Amin Bapak Ibu. Dan keturunanmu itu akan apa? Menduduki kota-kota musuhnya. Bukankah kita ini adalah generasi dari Abraham? Amin. Maka firman ini juga untuk kita. Amin. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Waktu kita dengar firman Rema dan Tuhan bawa kita keluar, kita taat. Kita mulai dengan iman, sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan pemimpin, sepakat dengan semua firman Rema yang kita dapat. Maka terjadi multiplikasi blessing. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya bintang di langit, tapi apa? Pasir di tepi laut. Semuanya diberikan kepada kita. Selanjutnya, bagaimana cara kerja iman? Kita belajar satu lagi dari pribadi yang namanya Yehezkiel. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, ya, kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara kerja iman? Bernubuatlah, mencipta, memperkatakan firman. Amin. Yehezkiel 37 ayat 1 dikatakan begini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, Yehezkiel, dan ia Tuhan membawa aku keluar. Sekali lagi. Waktu Tuhan mau membawa kita ke satu level yang lebih kuat lagi, Tuhan bawa kita keluar dari level yang kemarin. Tuhan bawa kita dari tahap yang kemarin. Amin. Keluar, step out, keluar,
melangkah. Step forward, ke depan, enggak ke belakang lagi. Amin Bapak Ibu. Ya. Membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku apa? Sekali lagi apa? Melihat. Kalau dikatakan buku adalah jendela dunia. Ya. Tapi kita mau berkata, mata kita ini adalah portal ilahi. Amin Bapak Ibu. Yang melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Tadi udah diurapi kan matanya? Akan melihat semua yang ilahi dengan seizin Tuhan. Amin. Ya. Ia berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Sekali lagi, lihat tulang-tulang itu amat kering. Mungkin hari-hari ini ya, kita ngelihat ada tulang-tulang kering dalam berupa apa? Ya, mungkin iman percaya kita, atau waktu kita balik lagi ke rumah kita melihat keadaan yang sama. Kayaknya nggak ada perubahan. Hal-hal yang sama itu lagi. Ya. Dari tahun 1, tahun 2, tahun 3 jadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Tapi masuk tahun ke-5, ke-6, ke-7, kita bukan lagi kontraktor, tapi kita pemilik. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita bukan lagi kontraktor yang setiap bulan harus nyetor ke orang lain. Tapi kita memegang janji Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Lihat ini Bapak Ibu. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Bapak Ibu, sekalipun kita dapat firman rema, ya, saya belajar dari hal ini. Hari itu Bapak Ibu, pertama kali saya diberi kesempatan pergi ke Israel. Saya ingat banget hari itu. Ya, mungkin masih polos banget ya. Hari itu belum ngerti banyak hal tentang prophetic dan lain sebagainya. Pagi waktu saya doa, ya, di hati saya Roh Kudus itu seperti nanya gini. Kalau hari ini ku kasih dolar, kau mau berapa? Roh Kudus nanya gitu. Wih, ini Tuhannya kayak baru jalan-jalan dari luar negeri. Ya. Roh Kudus nanya di sini, kalau hari ini dikasih berkat, dikasih dolar, kamu mau berapa? Dengan cepat saya jawab Bapak Ibu, $100 cukup lah. Saya polos banget ya, kalau ditanya gitu kan ngomongnya harusnya banyak ya. Setelah saya ngomong gitu, mau berangkat ke Menara Doa sambil ngerjakan pekerjaan rumah, saya pasang, yang khotbah engkong Pak Yusa. Di khotbah itu Bapak ngomong gini, tanya Tuhan. Saya dapat firman waktu mau pergi pertama kali ke Israel. Tapi saya nggak nanya lagi. Yeskel ajaib. Waktu Tuhan berkata, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskel jawab, keren banget. Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Dibalikan lagi kedaulatan itu kepada yang empunya. Firman. Amin Bapak Ibu. Nanya lagi. Saya waktu dikasih tahu, kamu mau berapa dolar kalau dapat berkat hari ini? Dengan cepat saya jawab, 100. Setelah hari itu, ya, setelah dengar khotbah Pak Yusa, saya cepat-cepat bertobat. Tapi benar Bapak Ibu, sampai saya balik dari Israel cuma dapat 100. Bapak Ibu tahu pelajarannya? Tidak, tanya Tuhan. Dapat firman rema sangat oke. Tapi gitu dihadapkan sekali lagi, mari selalu tanya Tuhan, selalu tanya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu penolong dalam hidup kita.
Jangan ulangi kesalahan saya. Dengan enaknya berkata 100. Ya. Hari itu saya ingat banget, ya, suami saya kalau niup shofar pakai tangan. Dulu itu kalau niup shofar pakai tangan. Kemana-mana bawa shofar, tangannya dibuat jadi shofar. Ya, saya bilang gini, Tuhan udah kadung, dapat cuma 100. Beli apa ini Tuhan? Tuhan bilang, beli senjata yang baru untuk suamimu. Suamimu kan gak ikut ke Israel. Itulah shofar pertama dan itu yang $100. Kalau ingat shofar itu, ingat kebodohan, nggak nanya lagi ke Tuhan. Itu pelajaran. Hari ini waktu dikatakan Tuhan bertanya kepada kita, kau mau apa daripadaku? Hari kita tanya lagi, Tuhan, seperti apa? Bagaimana? Kita tanya lagi, how to-nya kepada yang empunya kedaulatan. Amin. Lalu dikatakan, ya, Tuhan menjawab. Lalu apa katanya? Saya harus mendekat ke sini Bapak Ibu supaya bisa terus baca. Lalu apa katanya? Lalu firman-Nya kepadaku apa? Bernubuatlah. Bernubuat itu apa? Mengatakan sesuatu, memperkatakan sesuatu, ya, yang datangnya dari firman Tuhan, ya, sesuatu yang Tuhan nyatakan di pikiran, di hati, ya. Lalu kita gemakan, mencipta, amin Bapak Ibu, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan kukatakan kepadamu, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Keturunannya sangat banyak. Ya, ini keturunan Abraham. Dan diberkati melimpah-limpah. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. Bapak Ibu, tentang bernubuat saya ingat, ya, waktu kemarin, ya, waktu saya pulang pelayanan dari Bantar Gebang Bapak Ibu. Ya, pulang pelayanan Bantar Gebang. Hari itu suami saya sakit, lalu saya pergi berangkat sendiri naik motor. Ya, saya udah cukup lama nggak naik motor. Kata mertua saya dulu gini, kalau lihat email naik motor kayak lihat preman sambu, katanya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, hari itu mertua saya mau datang ke rumah. Ya, dia bawa ayam panggang, bawa banyak makanan, ya kan. Terus ternyata nunggu anaknya di halte depan. Saya lewat. Kata mertua saya, wah, saya belum pernah lihat menantu sesangar ini. Ternyata dia kayak preman sambu. Kalau bapak orang Medan terkenal tuh preman sambu. Ya, isehroa, ya kan? Nggak ada yang bisa ngalahin preman sambu. Ya, wah, mertua saya bilang, wah, ternyata dia kalau bawa motor. Saya wah. Gitu mertua saya bilang, tadi kulihat kau naik motor. Oh. Ya, nggak apa-apa mah. Itu sisi lain dari saya. Ya, sisi keperkasaan. Hari itu saya pulang dari Bantar Gebang Bapak Ibu, kecelakaan. Saya ingat banget dan sampai kapan saya ingat ini keajaiban Tuhan. Terus tahu acara apa hari itu? Pokoknya pemimpin saya lagi nggak ada di tempat. Jadi kita dihubungi by phone. Saya waktu terkapar sebenarnya Bapak Ibu, saya udah lihat gitu ya. Saya kayak udah mau jalan ke satu tempat. Karena di sini nih kena hantam kan. Motornya kan salto 6 kali dan itu kena stangnya. Jadi kayak apa? Kayak kena pas di ulu hati. Sebentar saya begini. Lihatlah ke langit, ya kan? Lalu dokter memutuskan harus operasi karena lengan saya ini udah lepas Bapak Ibu. Udah lepas ininya, ya. Jadi waktu dikasih berdiri ini udah gini. Gitu ya. Ya. Saya ingat banget kejadian itu. Terus dengan air mata keluar, ya, gemetar, suami saya bilang, saya mau tanda tangan ini. Saya bilang sama suami saya, selama ini saya pergi ke rumah sakit, pergi doain orang, terjadi yang supranatural, terjadi yang ilahi. Saya bilang gini,
Saya nggak akan mempersoalkan kamu ke keluarga, nggak akan nuntut apapun. Tapi biarkan ini jadi perjalanan imanku dengan Tuhan. Biarkan. Aku nggak akan nuntut kamu apapun. Kalau terjadi apa-apa, biarkan ini jadi perjalanan imanku. Suami saya bilang, nggak kuat lihat kamu kayak gini, katanya. Aku tahu kamu mengasihi aku, tapi izinkan aku punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kamu tanda tangan, selesailah semuanya. Ya. Bapak Ibu gitu dia tanda tangan, udah saya akan langsung cepat. Orang udah siap semuanya. Ya. Terus ibu pemimpin saya, Ibu Puji telepon. Email, kamu di rumah sakit mana? Dekat BTR Bu. BTR itu Bapak Ibu untuk info, singkatannya adalah Bahtera Top Revival. Ya pokoknya kita harus bernubuat ya. Kita harus mencipta ya. Katanya setiap sekian bulan ya, BTR itu akan bau. Makanya dikasih uang, kita nggak mau bilang uang bau-bau. Kita bilang uang wangi-wangi. Ya per 3 bulan Bapak Ibu kami dapat uang wangi-wangi. Tapi kita kan harus berhikmat, ya men. Ya, kita dapat uang wangi-wangi tapi kita nggak mau baunya. Lalu setiap hari saya bernubuat. Teman-teman yang lain yang ada di BTR bernubuat. Kami berkata, terbangun dinding tembok yang sangat tinggi, nggak tahu sampai kemana. Pokoknya sampai bau itu nggak boleh masuk ke daerah kami. Ya. Sejak kita terus bernubuat berkata-kata, baunya nggak pernah sampai lagi dan nggak akan pernah sampai. Karena berkasih makin harum, amin Bapak Ibu. Tapi uang wanginya boleh tetap masuk, nggak mau rugi. Itu berkat ya. Tapi jangan setelah ini semua beli rumah di BTR ya. Kita yang di BTR udah mau pindah rumah lagi. Ya kan, itu iman. Ya. Hari itu ibu memimpin saya bilang gini, Mel boleh nggak pindah ke rumah sakit yang lebih dekat? Saya bilang, oke diusahakan gitu ya. Setelah argu dengan dokternya lalu dikatakan, pokoknya kami nggak mau tanggung jawab. Di tengah jalan Bapak Ibu, waktu saya dimasukin ke mobil, itu sakitnya ampun, karena udah lepas Bapak Ibu. Lalu Ibu Panglima telepon bukannya bilang, email ini. Bapak Ibu tahu? Hey Wonder Woman! Saya langsung, wih gitu ya. Bukannya dipok-pok-pok-pok, sakit ya? Enggak. Hey Wonder Woman, kok bisa kamu jungkir balik? Ya Ibu, gitu ya. Tapi saya tahu, ya. Kalau ibu saya bilang bintang itu didikannya beda Mel, bukan dipok-pok. Bahasa cinta itu adalah apa? Untuk bawa kamu makin naik, makin kuat dengan Tuhan. Siap Ibu, ya kan? Bapak Ibu tahu di mobil, ya Ibu telepon gitu, hey Wonder Woman, teriakannya itu ya kayak singa, wow gitu ya. Saya yang tadinya begini duduknya nahan sakit gitu, tiba-tiba belum diapa-apain Bapak Ibu. Terus Ibu bilang gini, Ibu hari itu paling ingat nama saya Angel. Ya. Angel, kamu kalau operasi pun nggak akan ada yang memarahi kamu. Itu imanmu. Kalau pakai iman atau operasi nggak akan ada yang menyalahkan kamu. Pilih, kamu jenderal perang, pilih. Hari itu Ibu bilang begitu. Air mata saya netes, saya bilang, Bu, dari awal saya sudah bilang sama suami saya mau jalan dengan iman. Ibu langsung bilang, oke, sekarang kita praktek iman. Ibu telepon Bapak Ibu, ditelepon Bapak Ibu, kita speaker. Ibu bilang, hei tulang-tulang, gerak balik ke asalnya. Bapak Ibu tahu tangan saya yang tadinya begini, kretek, 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 kretek. Itu bunyi Bapak Ibu, sampai Pak Arif dari yang duduknya antara nangis sama apa, lihat itu ya masih sangat kesakitan saya kan. Itu tiba-tiba tek 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 bunyi Bapak Ibu, langsung bisa duduk tegak. Kayak gini, wow, tulang-tulang yang tadinya pisah. Saya bawa fotonya Bapak Ibu sampai di apa? Di Elizabeth. Saya minta difoto lagi.
Dokternya bilang, kan baru difoto, kita dengan hasil ini aja untuk melakukan semuanya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta satu tanda lagi. Kalau saya ngomong satu kali lagi, dokternya langsung bilang oke. Tadi bilangnya nggak usah apa gini-gini, pokoknya dia ngomong semuanya. Satu kali lagi saya bilang, dok please. Dokternya bilang oke. Saya dibawa Bapak Ibu foto, gitu saya diletakin di ruang itu, difoto kan. Yang motoin saya itu yang begini, ya kan? Yang begini. Terus sambil saya nunggu hasil, saya nyanyi. Bless the Lord, oh my soul. Saya ini gini-gini bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Terus nyanyi. Oh my soul, hai jiwaku pujilah Tuhan, dalam keadaan apapun puji Tuhan, percaya. Tiba-tiba saya dengar dari ruang sebelah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya pikir gini, apalagi itu ya Allah, ya Allah. Tapi saya bilang, bless the Lord, oh my soul. Lewat satu suster, sus itu kenapa? Ya Allah, ya Allah. Susternya bilang gini, Bu, ibu orang Kristen ya? Iya, kenapa? Bu, dalam waktu yang sangat singkat loh Bu, kami buat foto, 2 foto. Foto di rumah sakit yang satu, tulangnya ibu udah gini. Tapi sekarang fotonya ibu, tulangnya ibu, katanya semuanya melekat dengan sempurna. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bernubuatlah. Amin. Bernubuat. Saya gak akan pernah lupa kejadian itu. Kretek bunyi Bapak Ibu. Sampai suami saya, hah. Akhirnya Wonder Woman gak jadi, lengannya patah. Ya, Bapak Ibu tahu di rumah sakit ya, saya ketemu sama dokternya. Dokternya dari jam berapa janji, ya, dan berapa janji. Dokternya bilang begini, ternyata dokternya baru datang jam 2. Dokternya duduk, lalu saya bilang, dok nggak kepagian datangnya. Ya. Terus dokternya bilang begini, nanya sekali lagi, Bu, ibu Kristen. Loh, kenapa? Ini mau periksa kesehatan apa Bapak mau sensus ke sini? Ya. Dokternya bilang, terus dia mukanya begini. Dia seperti kelelahan. Lalu dia bilang, kenapa ya saya duduk di sini beda? Hati saya tenang banget. Ibu tahu nggak katanya? Saya dapat laporan dari suster. Aduh, di mana-mana dapat laporan. Ini laporan apa lagi? Kenapa dok? Kata suster-suster saya, sepanjang sore tadi, ibu keliling rumah sakit mendoakan orang-orang sakit yang padahal batuknya, hari itu kan lagi COVID ya Bapak. Saya sambil, karena diharuskan bawa pakai apa itu, infus, jadi saya bawa jalan-jalan infusnya. Saya tanya, Bu sakit apa? Yang kata susternya, yang sakit siapa? Yang nanya siapa? Gitu ya. Saya keliling Bapak Ibu, sampai suami saya bilang, tidur Sian, tidur. Mumpung di sini, mumpung. Biasanya kalau COVID gini masuk rumah sakit agak ada ini. Sekarang lagi di dalam, udah kerjain gitu ya. Saya bawa. Setiap kali saya nanya, sakit apa? Orangnya, susternya nanya, yang sakit siapa Bu? Yang nanya siapa? Saya bilang saya nggak sakit, saya sudah sembuh. Ya, tapi karena peraturan rumah sakit harus ada 1 kali 24 jam, ya katanya begitu. Lalu dokternya bilang begini. Aneh ya Bu, saya ini operasi 2 orang hari ini. Tapi jalan ceritanya sama kayak yang Ibu alami. Jungkir balik 6 kali, kena di sini 2 kali. Dan itu retak, di dalamnya retak, sampai beberapa retakan. Dan saya baru jam ini selesai operasi 2 orang. 2 laki-laki. Tapi yang saya bingung, yang benar-benar laki-laki siapa di antara kalian bertiga? 2 laki-laki, tapi 2 ini operasi. Ibu diapa-apain pun enggak. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Bernubuat. Ciptakan. Amin. Ciptakan. Hari ini saya timbang kemarin udah kurang 3 kilo. Bernubuat. Perut rata. Baju ini udah lama enggak muat. Hari ini saya gaya pakai baju ini lagi. Udah lama saya simpan baju ini. Saya kemarin coba-coba, mau coba-coba udah mulai muat enggak? Ya, lose apa bahasa Inggrisnya? Lose weight. Weight loss. Ya.
Saya bisa kok bahasa Inggris. Walaupun ya terbalik-balik. Nanti ditegur sama Mam Kristen. Ya. Iya Bu, sepakat. Iya, kita tuntaskan. Ya, saya cek, udah muat lagi bajunya. Perutnya udah mulai tiap hari bernubuat. Saya dengar tuh, nanti di bed kasih keren. Ada pengurangan berat badan. Wah, saya mulai dari saya, dimulai dari rumah Tuhan. Mel, perut rata, perut rata, perut rata, perut rata, perut rata, perut rata. Saya timbang gaya kemarin, memberanikan diri. Setiap ibu saya tanya, berapa kilo Mel? Setengah. Setengah apa Mel? Setengah ons. Ibu saya bilang, ya elah sebentar lagi makan udah naik Mel. Tapi saya nggak mau kalah. Saya bilang, enggak, pokoknya bernubuat. Makan boleh terus, badan tetap kurus. Nggak mau rugi. Makan yang sehat, ya. Iya, makan boleh terus. Tapi harus kurus, harus ideal badan. Bayangkan ini baju Bapak Ibu udah berapa bulan nggak berani saya pakai. Yang nggak berani saya pakai. Kemarin saya coba-coba lagi. Niat hati udahlah kasih ke orang kalau memang udah nggak muat gitu ya. Pas saya pakai, udah muat, udah mulai rata si gembulnya. Ya. Kalau saya mulai bisa weight loss, asik ya kan? Nanti saya juga ikut doain orang supaya punya kekuatan untuk doain orang ya. Karena kita apa? Ngalami. Saya selesaikan dengan ini Bapak Ibu. Ya. Bernubuatlah dikatakan amin. Mencipta. Amsal 24 ayat 32. Bapak Ibu boleh baca? Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Waktu Tuhan bawa kita keluar dari step demi step, mari kita melihat, perhatikan apa yang Tuhan mau ajari kita. Amin. Langkah-langkah apa yang Tuhan mau ajari kita? Mari lihat, perhatikan. Lalu mulai tiru. Tiru itu artinya pelajari. Ambil pelajaran-pelajaran. Ambil, oh kenapa ya bisa begini. Oh kenapa ya. Kalau ngelihat pemimpin kita berhasil, bukan keberhasilannya. Tapi apa ya perjalanan yang mereka alami. Perjalanan cintanya, didikannya, prosesnya seperti apa ya. Lalu menanglah di situ. Amin. Amati, tiru, multiplikasi. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang pertama dapatkan firman rema yang dari Tuhan. Lalu mulai step out, step forward. Mari maju, keluar dari semua yang kemarin sudah cukup. Kita mau more lagi. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Ya. Beberapa bulan yang lalu mengakhiri Juni kita beberapa kali dari mimbar ini pemimpin bilang begini. Intermit sudah mau selesai. Ya. Bulan 6. Ya, saya ingat Bapak Ibu, satu hari ya gitu saya dengar itu bergema lagi firman Tuhan. Hari itu saya ingat ibu saya, pemimpin saya, Ibu Deborah Puji khotbah Bapak Ibu di sini. Kalau Bapak Ibu ada lihat BMN ya. Judulnya Ledakan Karunia. Ya, hari itu ibu khotbah di sini dengan baju merah. Saya ingat banget. Ya, ada mataharinya di sini. Ya. Ibu khotbah. Gitu ibu khotbah. Terus ada satu kalimat statement bilang begini. Ledakan karunia, ya Tuhan baru bicara. Artinya adalah 10 tahun percepatan. Percepatan 10 tahun ke depan terjadi sekarang dalam hidupmu. Waktu saya dengar itu Bapak Ibu, itu rema. Tiba-tiba di sini kayak wow, apa ini? Waktu saya dengar itu Bapak Ibu,
roh saya menyala-nyala, mata saya berbinar-binar. Saya bilang ada apa ini? Terus ibu ngomong terus. Ya. Di depan ini terus bicara. 10 tahun percepatan, 10 tahun percepatan. Itulah ledakan, itulah ledakan. Ya. Selama itu di ngomongin, saya ngomong terus, apa ini? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, cek rumahmu, cek rumahmu. Saya ngomong, cek rumah, ada apa dengan rumah? Saya pikir ada apa dengan rumah? Oke, saya nggak persoalkan lagi itu. Sampai malamnya di rumah, Roh Kudus ingetin lagi, cek rumahmu. Saya bilang, oke, yang mana? Terus tiba-tiba Tuhan ingat, lihat perjanjian rumahmu. Saya cepat lari ke laci file-file kami, saya cek, saya dapati Bapak Ibu di situ ditulis rumah saya itu yang di Bahtera Top Regency Revival itu, ya harusnya lunas 2035. Saya lalu hadapkan lagi ke Tuhan. Saya nggak mau kesalahan yang kedua. Mau berapa? 100, ya kan? Saya tanya Tuhan apa ini? Lalu Tuhan bilang begini, aku akan mengerjakan 10 tahun percepatan seperti yang tadi pagi aku firmankan. Saya bilang, wow, oke. Ya, oke. Saya mulai dengan firman itu, kami mulai bertiga. Ya, setiap hari kami mulai ngomong gini. Ayo mulai ngomong. Ya, Tuhan bilang 10 tahun. Saya kita nggak tahu gimana caranya. Pokoknya 10 tahun percepatan. Kita mulai nanya ke Tuhan. Tuhan, dengan PK Mahanaim yang sangat banyak ini, bagaimana ini 10 tahun bisa terjadi? Banyak, unlimited. Amin Bapak Ibu. Yang sebelah sini kok sedikit banget aminnya ya. Amin. Ya, jangan langsung gini. Enggak kok, harus sepakat. Saya paksa sepakat hari ini, ya kan. PK di Mahanaim itu sangat banyak, unlimited. Amin. Karena ini PT-nya Tuhan, perusahaannya Tuhan. Amin, tempatnya Tuhan. Ya. Lalu kami mulai ngomong, 10 tahun percepatan, 10 tahun percepatan. Ya, itu perjanjian. Ya, kita terus ngomongin 10 tahun percepatan, 10 tahun percepatan. Seperti tadi dikatakan Bapak Ibu, ada iman tapi ada juga bagian kita. Amin. Ya, ada firman rema, ada bagian kita. Ya, for info Bapak Ibu, di Mahanaim ini ada yang namanya koperasi. Koperasi, ya. Banyak, ada beberapa, ya. Mari, ya, saya itu dari kecil dilatih mama saya itu nabung. Kata mama saya simple banget. Kalau kamu belum punya uang, jangan sampai kamu ngutang panci. Panci aja ngutang, gitu ya. Jangan. Saya dengar itu dari pemimpin kita Pak Luki berkali-kali. Tuhan gak izinkan ngutang, ya kan? Dari kecil mama saya selalu bilang, kalau belum cukup nabung. Doa plus nabung. Ya. Sekali lagi papa saya pendeta Bapak Ibu. Jadi yang begitu-gitu udah makanan setiap hari. Doa, baca firman. Plus hari itu mama saya nambahin, nabung. Jadi dari kecil kami dilatih nabung. Sampai hari ini pun saya ikut koperasi Bapak Ibu, nabung. Dan uang saya sudah sangat banyak di koperasi. Ya, nggak ada yang percaya kan? Ya percaya aja Bapak Ibu, banyak. Ya. Lalu 10 tahun percepatan. Saya nggak tahu, kami nggak mau tahu caranya Tuhan. Yang penting kami memilih percaya. Amin. Satu kali lagi, hari itu saya ingat, Nona Jessica khotbah di sini. Intermit kita sudah mau selesai Bapak Ibu. Sudah mau bulan 6, mau masuk ke bulan 7. Tiba-tiba sekali lagi, bup. Tuhan bilang, cek semuanya, cek. Saya bilang, cek apanya Tuhan? Cek. Roh Kudus saya tanya, Roh Kudus cek apa? Saya cek Bapak Ibu. Jadi saya kalau dapat berkat, ternyata dari mulai itu khotbahnya Ibu itu udah 7 bulan yang lalu. Kurang lebih segitu. Ya. Itu kalau gak salah acara red atau apa. Saya cek Bapak Ibu, saya cek note saya. Saya itu kalau dapat sesuatu, kita seperti biasa kita tanya Tuhan, kalau itu bagian kita save, kita tabung. Ya. Beberapa kali, setiap kali ada dapat berkat, orang bilang gini, untuk rumah ya, nggak tahu untuk apa, pokoknya Tuhan bilang untuk rumah. Saya tulis di note, untuk rumah sekian, masukin tabungan. Pas kemarin saya hitung Bapak Ibu,
Nona Jessica ngomong, sudah mau berakhir, mau masuk bulan Juli. Saya cek Bapak Ibu, itu saya cek. Saya bilang, sekarang lakukan, gerak. Kami bergerak Bapak Ibu, kami pergi ke BTN, ya saya sebut brand banknya. Ya. Kami pergi dan waktu saya tanya, berapa yang harus kami lunasi untuk 10 tahun ke depan? Orangnya bilang begini, sekian. Saya cek Bapak Ibu, jumlah yang dia sebut sama dengan jumlah yang ada di note saya. Amin Bapak Ibu. Saya mau bilang, bernubuat. Kalau ikut mungkin apa yang kekuatan kita. Tadi dikatakan apa? Daging tidak berkuasa, tapi roh yang menghidupkan. Amin. Waktu kita berfirman, waktu kita mengucapkan, tindakan iman Bapak Ibu yang kita lakukan di tempat ini jangan sia-siakan. Amin. Hari itu ibu dan pemimpin-pemimpin di sini suruh nulis. Tulis, masukin ke dalam. Bapak Ibu pernah masukin ke dalam? Ya. 2 tahun yang lalu saya nulis, saya bilang begini, bulan 8 tahun 2024 mobil kami lunas. Bapak Ibu, tepat di bulan 8 2024 mobil kami lunas. Kemarin lagi Tuhan berkata, intermitmu adalah lunasi rumahmu. Saya bilang gak mungkin Tuhan, gak mungkin kalau ikutkan semuanya. Gak mungkin, 7 bulan. Gak mungkin Bapak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mulai bilang, bukankah ada firman rema, bukankah ada kunci dalam mulutmu, ada apa? Bernubuat. Amin Bapak Ibu. Saya bernubuat, kami bernubuat terus. Ya. Dan Juni akhir kemarin, kami dengan gaya datang ke bank. Awalnya cuma mau nanya, ya berapa? Waktu disebutkan nominalnya, langsung kami bilang, hari ini intermit kami selesai, kami bayar. Hari ini no utang. Ya. Siap terbang lebih kuat lagi. Ya, rumah baru lagi. Amin. Amin. Terima kasih buat imannya. Tingkat 2, ya. Satu kali Pak Luki datang ke Bahtera Top Revival. Berdiri di depan rumah saya. Lalu ngomong begini, saya ingat banget itu kayak pisau yang gitu ya. Saya ingat banget, jarang banget Pak Luki datang ya ke tempat itu. Mungkin 1 kali itu, ya. Mungkin harus datang lagi Pak. Ya, himbauan ya Pak. Bapak ngomong gini di depan rumah saya, Angel, ini terlalu kecil rumahmu kayak gini Angel, harusnya tingkat 2, tingkat 3. Dalam hati saya, ini aja masih ngangsur Pak, gitu ya. Tapi saya bilang, amin. Saya ingat ya perkataan itu. Mungkin hari ini ada step demi step yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Tapi semua apapun yang terjadi, semua kemuliaan kembali untuk Tuhan. Amin. Kalau hari ini Tuhan memberi kesanggupan kepada kita, mari kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Amin. Slide yang terakhir. Penggenapan janji Tuhan. Abraham ya, terima janji usia 75, digenapi di tahun apa? Ke-100. Saya tulis di situ Bapak Ibu, Daud dinubuatkan sekitar umur 15 atau 17 tahun. Jadi raja di umur 30. Yusuf dapat mimpi di umur 17, digenapi jadi penguasa umur berapa? 30. Pertanyaannya, kapan kita? Kapan Bapak Ibu? Now. Faith is now. Amin. Iman itu bukan besok, bukan besok, but now. Sekarang. Bapak Ibu boleh lihat versi yang lain. Iman itu dasar, faith is now. Iman itu sekarang, right now. Amin Bapak Ibu. Waktu firman dilepaskan, ada kehidupan. Kita jadi dapat rema, bernubuat, bergerak, lihat, unlimited. Semua yang ajaib sedang Tuhan sediakan. Amin. Kita melangkah lagi dari satu step ke step yang lain, step yang lain, step yang lain, step yang lain. Kalau saya berkata, kalau pemimpin-pemimpin lain bisa menggenapi firman Tuhan, dikatakan Tuhan datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan, maka kami pun di layer 1, layer 2, layer 3, sampai semua layer menjadi kesaksian. Dari buah iman kita lah, dari buah percaya kita lah, dari buah pengharapan kita lah, dunia akan mengenal Tuhan yang kita sembah.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami ada di masa penggenapan janji Tuhan. Kami ada di masa lawatan demi lawatan terbesar terjadi. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah gagal. Setiap firman yang dilepaskan hari ini, Engkau mengerjakannya dengan ajaib dalam hidup kami. Deal di alam roh, deal di alam nyata. Jadi ada kemudahan demi kemudahan yang dari Tuhan atas hidup kami. Portal-portal kemurahan Tuhan, kemudahan yang dari Tuhan terbuka lebar atas hidup kami. Kami masuk dan kami menikmati masa-masa kelimpahan itu bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan saudara-saudara kami, bersama-sama dengan semua orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makin bawah kami Tuhan, lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan. Janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima firman rema hari ini, kami sama katakan amin.